Kami dari kelompok 4 akan mengeksplor tentang sejarah berdirinya Monas. Jadi, ayo ikutin video. Dari stasiun Bogor, kita membeli tiket seharga 10.000. Kita menaiki kereta di jam 11. Kita menempuh perjalanan selama 1 jam lebih. Setelah itu, kita sampai di stasiun tujuan, yaitu Stasiun Juanda. Setelah dari stasiun Juanda, kita jalan kaki sampai menemukan Masjid Istiqlal. Lalu kita melewati jembatan dan kita mengikuti rute perjalanan menuju Monas. Tugu Monas merupakan tugu kebangsaan Indonesia. Selain itu, Monas juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Indonesia, baik yang di Jakarta maupun luar Jakarta. Selanjutnya kita menuju ke loket tiket untuk memasuki Museum Monasnya. Kita membeli tiket seharga 10.000 per orang. Dan ini jadwal masuk ke Museum Monas, Selasa sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu kita melewati lorong untuk memasuki gedung Monasnya. Kita mengambil arah pintu kiri untuk memasuki gedung Museum Monasnya. Tujuan pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945 dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan yang akan datang. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia yaitu Suedarsono, Frederick Silaban, dan Irwasino. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Ruang Museum Sejarah Monas. Sementara di ruang kemerdekaan yang berbentuk amphitheater terletak di dalam cawan tugu. Terdapat 4 atribut kemerdekaan meliputi peta Kepulauan Negara RI, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, dan pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan. Di pelataran yang mampu menampung sekitar 50 orang, itu juga disediakan 4 teropong di setiap sudut, di mana pengunjung bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian 132 meter dari halaman Tugu Monas. Proses pembangunan Tugu Monas. Pembangunan Tugu Monas dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pertama 1961 sampai 1965, kedua 1966 sampai 1968, dan tahap ketiga 1969 sampai 1976. Pada tahap pertama, pelaksanaannya pekerjaannya di bawah pengawasan panitia, monumen nasional, dan biaya yang digunakan bersumber dari sumbangan masyarakat. Tahap kedua, pekerjaannya masih dilakukan di bawah pengawasan panitia Monas. Hanya saja biaya pembangunan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pada tahap kedua ini, pembangunan mengalami kelesuan karena keterbatasan biaya.
Tahap ketiga, pelaksanaan pekerjaan berada di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional dan biaya yang digunakan bersumber dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Anggaran melalui Repelita dengan menggunakan daftar isian proyek DIP. Pembangunan Monas muncul setelah peringatan RI yang ke-9. Dibentuk Panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya Tugu Monas. Panitia ini dipimpin Sarwoko Martokusumo, Suhud Sumali Prawiro Sudiryo, dan dibantu oleh 4 orang anggota masing-masing Supeno, Wiloto, Monas, dan Sudiro. Setelah itu, dibentuk Panitia Pembangunan Monas yang dinamakan PIMWI, yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Melalui tim ini, sayembara diselenggarakan 2 kali. Sayembara pertama digelar pada 17 Februari 1955. Bentuk dan tata letak Monas yang sangat menarik memungkinkan pengunjung dapat menikmati pemandangan indah dan sejuk yang mempesona berupa taman di mana terdapat pohon dari berbagai di daerah provinsi di Indonesia. Kolam air mancur yang terletak di lorong pintu masuk membuat taman menjadi lebih sejuk. Ditambah dengan pesona air mancur. Sekian video dari kelompok 4 yang telah mengeksplor gedung-gedung Monas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's fly away.